Halo teman-teman, hari ini gue mau unboxing untuk monitor gaming. Jadi ini adalah monitor gaming budget, yang artinya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Dan kalau teman-teman punya budget sekitar 2,2 juta, 2,1, ini kalau gue bilang saat ini adalah monitor the best price, atau yang teman-teman bisa beli terbaik untuk tahun ini ya. Ini baru keluar tahun 2017. Oke, ini keluaran LG dan ini serinya adalah LG 24 MP59G. Jadi di belakangnya itu ada tulisan G, itu yang artinya adalah gaming. Jadi memang ini untuk gaming, tapi kalau menurut gua ini juga oke untuk multimedia. Jadi buat teman-teman yang kerjaannya mirip kayak gua nih, misalnya kerja di multimedia juga, editing, untuk editing, terus foto atau video, terus kemudian juga suka main game, gue bilang ini adalah komputer, salah satu referensi komputer yang teman-teman bisa pertimbangkan. Oke, gue beli ini di harga 2,1, gue beli di online shop. Jadi baru datang tadi siang. Dan kalau keterangannya di sini adalah ini sudah IPS, jadi sudah panel IPS. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat, misalnya nih lagi main, terus kemudian ada teman melihat dari sebelah kiri, sebelah kanan, tidak mengurangi sensitivitas dari dari layar ini, dari warnanya, dari dia tidak kemudian kalau dilihat dari sebelah pinggir kemudian lebih gelap, enggak, karena dia sudah IPS panel. Dan layarnya anti glare. Nah, jadi dia itu sudah matte, bukan glossy. Oke, di sini ada sRGB-nya over 99%. Jadi kalau buat teman-teman yang main multimedia gitu kan, buat editing video dan audio, dia sRGB sudah 99%. Jadi warnanya tajam banget. Jadi warnanya tajam, bagus untuk yang editing foto, video, ini bagus banget. Jadi kalibrasinya udah oke banget lah. Nah, dia di sini untuk game dia sudah 1 millisecond motion blur reduction. Jadi untuk blurnya dia sudah ada 1 millisecond motion reduction. Respon time-nya faster than 1 millisecond. Jadi respon time-nya ini 1 millisecond. Refresh rate-nya 75 Hz. Jadi ini lebih baik daripada 60 Hz. Karena kalau yang belakangan itu kan banyak yang 60 Hz, ini sudah 75 Hz, walaupun ini belum 100 ke atas. Nah, kalau yang kita lihat monitor-monitor gaming yang bagus kan, yang mahal, dia pasti sudah 144 Hz kalau nggak salah, tapi 75 Hz bagus lah menurut gua, better than 60 kan. Nah, dia kalau buat teman-teman yang kayak gua yang nggak main heavy gaming juga, gue pikir ini monitor budget yang perlu kalian pertimbangkan deh. Terus kemudian ini keluaran tahun 2017. Ini tadinya gua mau beli untuk seri yang LG 24 MP88. Nah, tapi ternyata itu bukan, ternyata itu buat multimedia lah. Buat gaming juga bisa, tapi banyak orang pakai itu buat multimedia. Bagus banget sih. Banyak yang beli juga, itu juga monitor budget. Nah, kemudian dan kemudian karena ini sudah AMD FreeSync, nah dia refreshnya 75 Hz. Teman-teman kalau GPU-nya, jadi kalau teman-teman pakai GPU-nya Radeon, dia akan lebih smooth karena terkoneksi dengan AMD FreeSync. Jadi kayak screen tearing, ghosting, terus kemudian stuttering, terus apalagi tuh yang belakangnya piring, guling. Nah, itu pokoknya akan smooth lah. Nah, kemudian monitor ini nggak ada speakernya, dan rata-rata sih memang untuk monitor budget yang ada speakernya pun, kalau gue bilang sih rata-rata jelek ya speakernya. Jadi ini nggak ada speakernya, jadi buat gue nggak masalah juga. Gue juga nggak pakai speaker dari monitor, tapi dia menyediakan audio jack, jadi kita bisa colokin untuk ke ke earphone. Nah, oke teman-teman, kita akan masuk ke unboxing. Kita akan buka dan kita akan pasang. Jadi kayak apa sih kira-kira modelnya, dan gue sudah lihat gambarnya sih oke ya, keren gitu. Nanti kita akan buka dan semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman beli
monitor gaming yang keluaran tahun sekarang dengan harga yang ya reasonable lah. Gila, untuk harga 2,1 dia sudah include gamingnya banyak, dan gue pikir kadang ini kita singkirin dulu, soalnya kadang kabel HDMI kadang nggak mau nggak pas gitu. Dan ini kayaknya untuk cabling. Ini bentuknya seperti ini kita pinggirin dulu. Terus kemudian ini adalah kitab-kitabnya. Jadi ini ada driver, ada di sini kita dapat driver, kita dapat juga manual book, kita dapat kartu garansi dari LG. Oke, kita pinggirin dulu. Terus kemudian ini apakah ini oke, ini kayaknya untuk headnya, ini kayaknya untuk necknya nih, untuk lehernya. Oke, kita pinggirin dulu. Terus kemudian ini kita dapat kabel powernya. Oke, ini kabel power. Terus kemudian ini adalah kakinya. Oke, ini adalah kakinya teman-teman. Dia modelnya ada merahnya gitu, dan bentuknya V. Kayaknya ini akan menjadi semacam trademarknya untuk monitor gamingnya LG. Jadi keren banget nih, dan gue lihat kayaknya ini kokoh, kuat gitu ya. Oke, di sini ada bautnya. Ini kayaknya untuk menghubungkan sama yang tadi itu. Oke, dan ini kita pinggirin dulu. Nah, sekarang kita buka sampai kepada monitornya. Ini adalah monitornya. Kita sobek. Oke. Oke, ini kalau teman-teman lihat, sorry kebalik. Oke, ini adalah monitornya. Kayak gini, kita langsung buka aja ya. Oke, di sini kalau kita lihat dari belakang,
Dia sudah ada VGA, HDMA, HDMI, terus VGA, HDMI, terus ada audio jack, ada ini juga buat powernya, terus ada display portnya. Oke, tulisan LG-nya di bawah gitu teman-teman. Ada tulisan LG di bawah dan dia warna hitam, dan seperti gue bilang tadi layarnya anti glare. Jadi kalau teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita coba pasang dulu ya. Kalau di sini tahun pembuatannya September 2017, jadi ini masih grass banget. Ya. Oke, yang paling penting sekarang adalah kita pasang untuk kakinya. Jadi kalau ini kita lihat ini kayaknya dimasukin kayak gini. Kalau teman-teman bisa lihat ini langsung dicolokin aja. Oh sorry, di sini ada baut, jadi harus dikendorin dulu. Ini bisa diputar pakai jari, dan teman-teman juga bisa pakai obeng untuk kencenginnya. Oke. Ini udah kuat. Jadi kurang lebih kayak gini, dan kita tinggal taruh monitornya seperti itu. Nah, sampai dia ceklek. Rapi, jadi sementara gini yang gue pasang, dan kayak gini. Dan ini seperti gue bilang tadi, dia sudah IPS panel, jadi kalau mau dilihat dari sisi manapun gambarnya tetap akan bagus. Dan so far sih gue suka ya, layarnya lebar, dan ini semoga, dan ini rekomendasi dari gua, semoga teman-teman suka dan bisa jadi referensi buat teman-teman juga untuk yang doyan multimedia dan main game. Dan sekian dari gua, semoga bermanfaat dan salam gamers.